tiga itu lu sebut. Enggak, Allah itu satu. Yang mana kata yang satu? Siapa namanya? Tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Tapi Pribadi bisa mana yang dibedakan. Tuhan yang berkuasa? Ketiganya. Ya berarti tiga Tuhan. Enggak, satu. Tadi bilang tiga. Satu, karena Yesus kan dengan Allah Bapa adalah satu. Dengan Roh Kudus juga. Baik. Esensi Yesus ada dalam Bapa dan ada juga dalam Roh Kudus. Kalau ada data berkata begini, dengerin. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapakah yang Maha Kuasa? Yesus itu Bapa. Yang Maha Kuasa Allah Bapa. Berarti Yesus tidak Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa juga. Berapa yang Maha Kuasa? Allah yang satu. Siapa? Yesus atau Bapa? Keduanya dengan Dia Roh yang Maha Kudus Kuasa. Udah cukup. Kena kau di Berarti, sini. Selesai. Bentar Bang Andi. Menurut Anda Bapak itu Yesus juga gitu Bu ya? Enggak, berbeda. Makanya saya bilang kan pribadi yang kalau beda dapat kenapa dibedakan. disamakan gimana sih? Kalau berbeda berarti Allah dua itu dong. tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus itu bukannya Allah. Lalu Yesus tanpa Roh Kudus, tanpa Bapa itu bukan Allah juga. Berarti tiga. Tuhanmu tiga. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Yang mana? Tapi Yesus, dari Roh Kudus, tiga Bapa. pribadi. Oh, tiga pribadi. Ya, Ya kan? Oh, tiga pribadi. Nah, berarti tiga dong. Oh, tiga kok. Bagaimana tiganya satu adalah esensi. satu nih? Kamu ngerti gak? Satu esensi. Tidak bisa dipisahkan. Kamu nggak bisa bilang tidak bisa dipisahkan. Yesus Ketika berjalan Yesus sendiri. dibaptis, benar. Ketika di dalam dunia, Yesus selalu mengatakan Dia dan Bapa adalah satu. Oh, tidak bisa dipisahkan. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berpisah enggak? Hah? Manusianya ya berpisah. Katanya nggak bisa dipisahkan. Berpisah kok. Aduh, mencela. Katanya nggak bisa dipisahkan. Itu berpisah tuh. Kok Bibel berjalan? Ntar dulu kau sana. Kau digilir nanti. Kau sabar dulu. Katanya nggak bisa dipisahkan. Belum lagi dibaptis nih. Ketika dibaptis, ada yang mirip Coba kamu film. buka yang dibaptis di mana? Di dalam Matius 3 ayat 17. Matius 3, 16, 17. Ketika Yesus dibaptis, di atasnya ada burung, yaitu Roh Kudus. Ada yang teriak-teriak dari sorga. Ini berpisah enggak nih? Ada yang lagi ditenggelamkan di Sungai Yordan, ada yang lagi terbang di atasnya, ada yang teriak dari sorga. Ini berpisah enggak? Ini ya, justru saya ayat tanya, ini berpisah enggak? Tidak, saya baca ya. Oh, tidak bisa dipisah, berarti Bapak ikut ditenggelamkan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga lagi terbuka dan dia melihat roh Allah. Roh Allah itu Roh Kudus ya. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada Yesus, ada Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suaranya suara Bapa kan. Itu ini menyatakan Allah kami ada terdiri dari tiga pribadi. Yang sama hakikatnya. Yang kemuliaannya sama. Yang pertanyaan saya berpisah tidak, Ibu? Berpisah enggak? Hah? Berpisah enggak itu? Kalau Anda mengatakan tidak terpisah, berarti Bapak ikut tenggelam. Ikut ditenggelamkan, ikut dibaptis. Ambigu kan? Kalau saya pertanyaan, ada mengarang-arangnya kayak gitu. Kalau saya pertanyaannya bukan itu Pak De. Burung merpati itu jantan atau betina? Menurut Luga betina katanya. Katanya nggak bisa dipisahkan. Yang betul itu, ya, itu ada seorang pendeta. Ini bukan ucapan saya, Pak Pendeta siapa namanya GG ya. Ini menurut pendeta ini, gara-gara ini juga Unirifa dilaporkan. Menurut pendeta, dia berkata Trinitas itu seperti dua telur satu batang. Tidak bisa dipisahkan, tapi ketiganya adalah kelamin, kata dia begitu. Ya, tidak bisa dipisahkan, tapi kamu jangan kurang ajar. Kamu jangan kurang ajar. Ini pendeta yang ngomong, kan saya tadi udah disclaimer. Ya nggak ada bukti, cuman ke mulut kamu doang yang barusan ngomong ada buktinya sama Unirifa. Yang nggak ada bukti.
Ada Udah Pak. cukup Pak. Namanya pendeta JJ, orangnya sudah nggak aktif Namanya dari luar pendeta negeri. GG. Dari Malaysia. Dia bilang Udah. yang cocok untuk gambarkan Trinitas itu 2 telur 1 batang. Ya, Bisa dia nanti dibedakan. mulut kamu ditampar Tuhan Bisa ya. dibedakan, Jangan kamu main-main. tapi Herodes, tidak bisa Herodes kurang dipisahkan. ajar, mulutnya ditampar Tuhan. Wah, pendeta itu yang ditampar Tuhan. Dia karena mati saya dimakan mengutip- cacing-cacing ya. Kamu juga Karena sejenis. saya mengutip ucapan pendeta. Pak Bibel. Ya kamu juga sejenis. Silakan aja Pak kalau Bibel. kamu Ini suara berani saya terus mengutip kok lakukan. sejenis gimana sih? Ya, silakan, Bibel. silakan. Apa? Begini cara menggambarkan Trinitas Allah. Jadi Allah itu dalam satu kesatuan Allah ada Roh Kudus, ada Firman atau Yesus. Sama dengan manusia, ada jiwa, ada tubuh dan roh. Jadi itu tidak bisa Tapi itu bukan 3 pribadi, Bang. Enggak begitu, Pak. Apakah ada 3 pribadi? Yesus adalah Dia tiga pribadi. Bentar, pribadi bentar Kak sendiri. Nita, bentar. Gantian ngomong Kak Nita. Saya sama Bang Hosana dulu. Anda 3 pribadi, 1 pribadi? Dia tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu kesatuan Iya. dalam Oke. kealahan. Anda ada jiwa, ada roh, ada raga kan? Anda 3 Betul. pribadi, 1 pribadi? Itu tiga Satu. pribadi yang berbeda. Tiga Sejak pribadi yang kapan? berbeda. Sejak kapan roh itu pribadi? Sekitar kalau tidak Gimana ada sih? kalau tidak ada roh, berarti tubuh sama jiwa tidak berguna. Anda Anda itu ditanya, roh, Anda berapa pribadi Hosana? Anda berapa pribadi? Kan Anda menggambarkan diri Anda. Ya kan, Tuhan itu seperti manusia. Ada Ya, roh, ada betul. jiwa, ada raga. Kak Neta sering nggak sepaham memang Hah? dengan Kristen lainnya. Berarti Anda bilang ada 3 Oh pribadi. iya, Apakah kemudian ada 3 definisi pribadi? sana dari awal udah salah itu. Sabar. Tadi kan Enggak, ini Tadi- sesama Kristen masalah Tuhan aja masih cakar-cakaran gimana sih? sebentar ya. Tadi kan Bapak sudah sampaikan perumpamaan di dalam Hosana, Anda 3 kan? ditanya, Anda itu berapa pribadi? Jawab dulu. 3 pribadi yang berbeda, tetapi dalam satu. Oh, jadi Anda ini kesatuan 3 pribadi ya? Ada 3 pribadi. Jadi Anda kepribadian ganda loh ini. Pak, itu kan Bapak sudah tanya, sudah bicara tadi tentang Tuhan Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan, sama Roh Kudus yang berupa merpati, sama suara Allah Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Berarti kan ada 3. Itu Tiga. betul. Kalau itu ada 3. betul, itu betul. Iya. Karena masing-masing berpisah. Betul. Bentar Berpisah. Bang, di waktu yang sama, di 3 tempat yang berbeda, itu jelas berpisah. Makanya ada 3 pribadi. Berpisah. Tapi kalau Anda gambarkan Betul, tapi- kepada diri Anda nggak cocok, karena Anda nggak pernah berpisah dengan raga Anda, jiwa Anda nggak pernah berpisah dengan diri Anda. Nggak bisa Anda gambarkan Loh, itu 3 itu- pribadi, nggak cocok. Itu kan diseumpamakan yang sangat Ya, perumpamaan nggak sangat cocok, simpel. analoginya nggak cocok. Gitu loh. Lebih baik perumpamaan saya daripada Pak JJ tadi. Pak JJ itu lebih kurang ajar dari itu. Pak GG Bang. Karena Trinitas itu, ingat ya, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Betul enggak? Ya, itu Trinitas. sudah masuk. Dapat Itu dibedakan, sudah saya bilang, Pak. tidak dapat dipisahkan. Itu Betul? sudah yang saya bilang. Itu Trinitas. Nah, Itu sudah yang kumaksud, Pak. antara batang dan Tadi telur saya udah bisa- bilang begitu, bentar, kamu bantah Bunita. melulu. Ini saya Itu sudah- mengutip pernyataan Pak GG, bukan Gak usah saya. Pak GG itu. Pak GG itu Bentar mau Bang. ditampar Ini Allah cocok dia ini. Nah, itu Bisa guru palsu itu si Gege. dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu sudah Antara maksud saya, telur dan Pak. batang bisa dibedakan, betul? Kamu ulang lagi. Ulang lagi kamu. Ini Nggak saya boleh begitu, mengutip Pak. GG ini yang lebih tepat Kamu senang ini. kalau Coba sekarang Allah gini. kamu diejek-ejek. Coba sekarang gini, kalau saya salah, kasih gambaran yang tepat, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Gambaran apa yang cocok? Ayo. Lah itu tadi kan sudah kita kasih tahu kan, ada suara Bapa dari sorga, terus ada Roh Kudus berupa burung merpati. Iya, itu ada kan Tuhan bukan. Yesus. Sekarang kan kita analogikakan apa yang cocok untuk menggambarkan itu. Bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Apa gambaran yang cocok? Kalau Anda tadi menggambarkan manusia nggak cocok. Karena Anda, tubuh Anda, jiwa Anda nggak pernah pisah. Ayo, Memang apa yang tidak pisah. cocok? Pak, kalau dia tidak pisah, Ini ya, contoh tadi ya. dulu.
Aku bantuin Pak Hosana. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini ayat ini melukiskan mengenai orang yang sudah percaya, orang Kristen. Jadi ada ketiga ini Gak nyambung jawaban Anda gak nyambung. Ya justru kamu Saya ngerti. minta analogi yang tepat, contoh yang Ini tepat. analoginya Bisa orang dibedakan, Kristen bisa tapi tidak percaya bisa dipisahkan. karena apa? Karena keselamatan itu harus rencana Allah Bapa. Apa sih nggak nyambung, Bang Andi? Dikuduskan, dikerjakan, Nita. dikuduskan oleh Roh. Nita, kita semua yang ada di sini hakikatnya apa? Kamu manusia. Kita semua yang ada di sini, di Komal ini Ya. semuanya, hakikatnya adalah Manusia. ada berapa pribadi? Nggak tahu banyak. Ada berapa pribadi? Banyak dong. Ya berapa? Hakikatnya manusia, Ya, pribadinya hakikatnya banyak. Hitung ada aja berapa coba. pribadi? Ada 9. Ya mungkin. Mungkin yang satu enggak tuh ya. Yang mana? Hosana. Hai Bible berjalan mungkin. Aku Marah dia meragukan. sama saya dia. Iya, coba deh. Saya ingin gambaran yang tepat untuk Trinitas itu apa? Tadi digambarkan manusia, jelas gak tepat. Gak tepat. Karena antara jiwa, raga, dan roh tidak pernah berpisah. Sementara Matius 3 ayat 16-19 berpisah. Berbeda-beda. Dalam satu waktu. Dalam melakukan di 3 pekerjaan kealahan, ketiganya itu tidak pernah berpisah. Jadi pada waktu memanggil orang berdosa menjadi anak-anak Allah, itu ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu bekerja. Jadi Allah Bapa bekerja, Ayat apa yang Yesus Anda juga pakai? bekerja, Roh Kudus Ayat tadi mana sih, yang 1 Anda Petrus pakai? 1 Ada ayat 3 pribadi yang 2. bekerja. 1 Saya Petrus punya 1 ayat ayat di 2. dalam, bentar Bu. Saya punya ayat di dalam Yesaya 44 ayat 24. Aku menciptakan langit seorang diri. Mana 3 pribadi? Seorang diri. Ayat mana yang Anda pakai 3 pribadi bekerja bareng? Ayat apa? Ya, tentang penciptaan ya. Itu bicara mengenai Kejadian Allah 1. itu tunggal. Nah, kalau kamu buka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Ini Allah dalam bahasa Ibrani itu Elohim bentuk jamak. Tapi kata kerjanya menciptakan bentuk tunggal. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga pribadi Yang itu. menciptakan itu Allah atau 3 Yesus? pribadi. Ntar dulu Pak De. Ibu, yang menciptakan Allah atau Yesus? Gotong royong Bang Andi, gotong royong. Logos, Saya nggak nanya logos. Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang menciptakan Allah atau Yesus? Jawab aja dulu. Firman. Ya kalau Loh, kamu kok nggak ngerti firman? logos, Saya ulang aku kembali. pakai kata firman. Firman Yang Yohanes 1 ayat 1. yang menciptakan Allah atau Yesus? Terakhir. Allah Bapa, Firman. Firman Oke, itu kerjasama, menciptakan gotong royong. langit dan Lanjut, bumi dan Roh Kudus. dijawab. Gotong Berarti royong. gotong royong. Tuhan gotong royong. Ya, Di harus mana? ketiganya bekerja. Dalam kejadian itu di mana? Ada 3 Iya. pribadi di situ di mana? Ada 3 pribadi itu. Di mana? Ini kan pada mulanya Allah. Allah itu dalam bahasa aslinya Elohim itu bentuk tunggal, bentuk jamak ya. Artinya Allah. Nah, lalu kata kerjanya menciptakan kayak bahasa Inggris itu kan harusnya kalau subjeknya jamak itu harusnya create kan. Tetapi ini subjek kata kerjanya itu creates. Jadi bentuk tunggal. Kamu ngerti gak tata bahasa? Ngerti gak? Lah Bang Moto ini pandai bahasa Ibrani kok, ngerti nggak sih lo? Gitu. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus adalah pencipta. Ya, Yohanes 1 ayat 3 juga. Di Kolose juga dan di Ibrani. Itu dikatakan Yesus adalah pencipta. Iya, 3-nya itu di mana? Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di mana? Di kejadian itu di mana? Ini kan Roh Allah melayang-layang kan. Roh Allah itu Roh Kudus. Elohim Terus? kan bentuk jamak. Elohimnya juga bentuk jamak. Elohim bentuk jamak ya. Ya. Ah,
misalnya kalau Elohim bentuk jamak, kalau Elohim bentuk jamak, saya cuma pengen nanya sama ibu. Tadi kan ibu juga kebetulan bawa Ibrani. Musa Elohim. Berarti Iya. Musa banyak. Oh iya, itu sudah dijelaskan sama Pak Adi, sudah. Lanjut. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Allah, lihat, aku menjadikan engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Berarti Musa banyak. Itu artinya yang kamu nggak ngerti. Artinya kamu nggak ngerti. Katanya Elohim jamak sehingga Anda memahami bahwa di dalam kitab Kejadian itu Tuhan gotong royong. Nah ini ada Elohim yang bentuknya tunggal kepada Musa. Gimana? Itu ada di mana? Keluaran 1 itu. Nih coba Nah, dulu, izin ya. buka dulu. Izin ya Pak silakan, Ade ya. Bang Moto. Keluaran Nanti 7 ayat 1 Bang Moto. iya ini saya paham. Saya sering itu kok bawa ayat ini kok dari dulu. Ya. Di sini Keluaran 7 nomor 1. Ya kan? Nah, ini nih. Lalu kelihatan nggak ya? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Keluaran 7 bukan Kejadian. Keluaran. Di Keluaran 7 nomor 1. Nah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai ilah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Kan gitu. Nah, dalam Ibrania dikatakan apa? Vayomer Hashem el Moshe re'eh netatika Elohim. Le Far'o ve Haaron akhicha yihye neveika. Nah, di sini Vayomer berkatalah Yudheva ve'et Hashem el Moshe kepada Musa. Re'eh netatika. Re'eh itu lihat, dan netatika itu dan saksikanlah, dijadikanlah Musa ini sebagai apa? Elohim. Itu artinya ya Musa bukan menjadi Allah secara Enggak, Elohim ini katamu bentuk jamak, ada berapa Musa? satu Musa. Nah, kenapa dia pakai Tapi Elohim? Elohim itu bisa juga dipakai untuk menyebut ilah. Enggak pengaruh. Tergantung Elohim katamu kan konteksnya. jamak kan gini. Elohim itu dari kata Eloah plus yud dan mem sebagai bentuk jamak. Nah, ketika kamu bilang tadi Elohim itu jamak, ya, di mana Musa itu jamaknya itu di mana? Ini tunggu ya, saya cek dulu ya sebentar. Keluaran 7 ayat 1 ya. Apa gel? Benar. Katakan di Kejadian 1 Elohim terlalu trinitas. Sekarang Musa gak trinitas, Elohim juga dia. Kalau bahas bahasa Ibrani, minggir sudah saya. Baik. Itu Musa Elohim, berarti trinitas dia Bang Moto. Kata Elohim itu bisa tergantung konteksnya. Dalam bahasa Ibrani bisa dipakai untuk Allah atau untuk hakim atau pemimpin yang mewakili otoritas Allah. Enggak jadi- pengaruh. Katamu kan Elohim itu bentuk jamak. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan bawa Kejadian 1. Karena memang bahasa Ibrani memakai kata Elohim sebagai istilah umum untuk penguasa yang bertindak atas nama Allah walaupun orang itu cuma satu. Gini, Bentuk jamak ini bukan berarti Musa itu banyak atau lebih dari satu, tapi Gini. itu adalah kebiasaan bahasa Ibrani yang memakai bentuk jamak untuk jabatan. nih secara Kejadian 1 nomor aku 1 udah jawab, ya. aku udah jawab. Kejadian 1 nomor 1. Kalau Elohim itu jamak, di sini dikatakan apa? Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Kenapa menggunakan kata bara, bukan kata baru? Karena ini kalau dalam Arabik itu ada naat, ada man'ut, ada suatu yang sifat dan yang disifati. Kalau memang Elohim itu jamak, kenapa menggunakan kata bara, tidak menggunakan kata baru? Tadi kan pertanyaannya di Keluaran 7 ayat 1 ya, aku udah jawab ya.
berarti kalau Trinitas harusnya baru ya Bang Moto ya? Harusnya baru dalam bentuk Baru, ketiga, dalam kalau PA-limnya itu Trinitas. baru. Bukan bara. Bukan bara. Loh. Berarti ini bukan Trinitas. Karena dia pakai bara. Kalau Tuhan itu jamak seperti yang dikatakan Bu Nita, yaitu di situ Trinitas, harusnya baru. Lanjut Bang Moto. Ya gimana, Wanita? Kata kerja yang dipakai adalah bara yang bentuknya tunggal. Kata kerjanya yang bara. Gimana Bara sih? kan, bukan baru kan. Jadi ada satu sifat, Kata jadi kerjanya loh. Kata kerjanya. Jadi Santai, ini menyatakan ketiga Elohim Dalam- jamak, ya. dalam gini, dalam Tiga- Ibrani tiga ada namanya pribadi. Lalu kata kerjanya itu bentuk tunggal. Nah, Gini. berarti ketiga pribadi itu kan dibilang Allah itu esa. Nah, walaupun tiga tapi tetap dianggap esa karena kata kerjanya memandang Nita, harus pelan-pelan. pakai bentuk tunggal. Kamu ada betul, dalam betul, Ibrani ya. ada namanya sem hamapoal. Artinya objek mengikuti predikat, subjek itu menjelaskan nanti. Nah, di Pokoknya sem hamapoalnya, aku bukan ahli bahasa itu. kalau bukan Aku belajar Bukan Alkitab. ahli dengerin ada orang ngomong. Enggak Ini lah, ahli aku nggak bahasa bisa, Ibrani, nggak- Bang aku Toto, nggak bisa ahli kautar bahasa dia benar Ibrani. atau salah. Dia ngerocok, nggak ada yang bisa tahu dia benar ngomong apa salah. Ada gerunda di bawah ini. Dia kan pandai bahasa Ibrani, udah ditunjukkan tadi gimana sih? Assalamualaikum Bang Daripada Zuma. kau nggak ngerti tapi Waalaikumsalam ngomong kan, warahmatullahi ujung-ujungnya wabarakatuh. nipu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Moto, lanjut Bang Moto. Enggak, Bang Zuma, ada Abang dah. Ada Tuan Bara. Tuan Nggak, Bara, nggak. silakan Tuan Bara. Silakan. Masya Allah. Saya mohon izin ya, saya cuma ingin bertanya kepada saudari kita Nita di sini biar tidak berkesan keroyokan. Nanti setelah saya bertanya, silakan saudari jelaskan kepada kami yang ada di sini. Konsep Tuhan yang dianut oleh orang Kristen dan konsep Tuhan yang dianut oleh Yahudi itu apa hubungannya? Mau saya gini, ketika Tuhan datang menyatakan diri ke tengah-tengah Bani Israel melalui para utusan, mujizat, tanda-tanda, itu hubungannya dengan Kristen apa? Apakah memang Tuhan pernah menyatakan diri untuk Kristen? Maksud saya gini, apakah Tuhan itu pernah kemudian membuat satu mujizat, membuat satu keadaan dari zaman Nabi Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Musa, Daud, Salomo, Harun, itu perbuatan Tuhan dipertunjukkan kemudian agar diberikan kepada orang Kristen. Karena Kristen ini adalah, menurut saya nih, Kristen itu adalah penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan nabi-nabi Yahudi. Sekira gitu. Coba diterangkan dulu. Jangan sampai Anda ngotot memperjuangkan produk, tapi ternyata produk yang Anda jelaskan berbeda dengan produknya Yahudi. Anda menjelaskan produk Anda sendiri, karangan Anda sendiri, seakan-akan Anda sedang mewakili Yahudi. Padahal Yahudi sebenarnya tidak sepaham atau tidak satu produk dengan Kristen. Kristen memiliki produk lain, Yahudi memiliki produk lain. Nah, mungkin ada benang merah penghubung antara Yahudi dan Kristen di sini tentang konsep ketuhanan. Silakan. Orang Yahudi kan itu penyembah Allah yang satu ya, yang Esa. Dan di perjanjian lama itu memang ada figur Allah atau dalam kitab-kitabnya juga ada dikatakan mengenai Allah yang berinteraksi dengan manusia, Allah yang mau tinggal bersama dengan manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu sudah menjanjikan akan adanya datang juru selamat atau Mesias. Dan itu semua orang Yahudi itu udah tahu. Dan semua nabi-nabi perjanjian lama itu menubuatkan tentang Mesias yang akan datang itu. Jadi ciri-cirinya seperti apa, gelarnya, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia katakan. Dan Yesus itu adalah penggenapan semua nubuat dari nabi-nabi perjanjian lama, semua nabi. Jadi Alkitab kami ini ada kira-kira 1.800 lebih nubuat dan 1.500-nya itu udah tergenapi, dan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Ya, lalu Alkitab juga mengatakan di Yohanes 1 bahwa, sebentar ya saya buka Yohanes dulu.
Ia telah ada, Yohanes 1 ayat 10, di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi orang Yahudi itu memang tidak menerima, tidak kebanyakan, mayoritas ya. Walaupun kalau untuk personal tertentu tetap aja ada sekarang orang Yahudi, tapi secara mayoritas bangsa Yahudi itu tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang Allah janjikan. Jadi sampai sekarang mereka masih nungguin itu Mesiasnya. Jadi karena apa? Karena ada selubung pada diri mereka yang harus Allah sendiri buka. Nah, ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 12 ini bicara mengenai orang Kristen. Jadi di perjanjian lama itu ada Allah, Allah Bapa, lalu Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah juga di zaman perjanjian baru. Lalu ketiga, Allah Roh Kudus itu dinyatakan juga karena Roh Kudus itu datang menggantikan Yesus Kristus dan dia adalah Allah juga. Ya, jadi gini, Saudari Monisin, teman-teman, ini menarik untuk kita perbincangkan ya terkait dengan percaya kepada Yesus. Apakah ketika murid-murid Yesus percaya kepada Yesus menghantarkan mereka menjadi Kristen? Itu pola itu nggak ada. Murid-murid Yesus ketika percaya kepada Yesus menghantarkan mereka pada titik tertinggi dalam keimanan mereka, yaitu percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, utusan Tuhan. Karena sampai hari ini konsep Mesias bagi Yahudi tidak pernah berubah menjadi Tuhan yang nuzul menjadi makhluk, atau Tuhan yang berhenti menjadi makhluk, atau Tuhan yang pensiun dini karena dia menjadi makhluk. Itu tidak dikenali. Mesias bagi Yahudi adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan, namun manusia yang selevel lebih tinggi daripada manusia biasa, dan dia manusia yang selevel lebih rendah dari malaikat karena dia masih makhluk biologis. Maka Mesias bagi Yahudi, gelar tertingginya adalah utusan atau duta atau rasul yang diurapi Tuhan. Tidak ada Mesias bagi Yahudi adalah Tuhan berteofani atau inkarnasi menjadi makhluk. Tidak ada. Mesias apa yang ada di dalam Yahudi yang seperti itu? Itu enggak ada. Itu garambang. Itu karangan gereja. Mesias bagi Yahudi adalah manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan, manusia yang disucikan oleh Elohim untuk menjadi wakilnya di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Kristen menyeret Mesias ini masuk ke ajaran paganisme Romawi Yunani. Mesias Tuhan, itu enggak ada itu. Coba Anda lihat dalam Lukas 2 nomor 11 itu. Kalau Anda belajar dengan teliti, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagimu. Mu di situ bukan untuk Kristen, mu di situ adalah Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu, telah lahir bagi kamu seorang juru selamat, Mesias Tuhan di kota Daud. Apa makna yang terkandung di data itu? Pada hari ini telah lahir bagi kamu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Nah, Kristen tiba-tiba muncul melantik Kristus, melantik Mesias sehakikat dengan Elohim. Kenapa? Karena dia kedatangan Mesias atau Kristus palsu yang memang mau dituhankan. Karena Mesias Kristus palsu ini mau dituhankan dan pengikutnya bernama Kristen, maka sang pengikut harus mati-matian menjilat kitabnya orang Yahudi agar Kristus ini bisa dibungkus menjadi Tuhan, atau minimal setara dengan Tuhan, atau minimal sehakikat dengan Tuhan, atau minimal satu bersama dengan Tuhan. Padahal yang empunya konsep Mesias tidak memandang dan tidak memahami dan tidak mempelajari serta tidak mengandung pemahaman ilmu agama. Mesias adalah Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Memang pedis, Bu, tapi ini harus diluruskan. Sabar. Sekarang Bang Suma salah. Murid-murid Yesus semua kalau mengakui begitu begini. Yesus adalah Tuhan. Salah Kalau satunya begitu ya. begini. Saya ambil contoh Sabar dulu, Bu. Kalau begitu tolong habis ini boleh berpanjang lebar. Tolong berikan kepada kami data di dalam kitabnya Yahudi, Mesias
adalah pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, yang nusul mengambil daging manusia, mengosongkan dirinya dari ketuhanan ke Elohian, lalu menjadi makhluk sebagaimana doktrin Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Silakan Anda tunjukkan di mana kami bisa pelajari Mesias adalah Tuhan yang mengosongkan diri lalu turun menjadi manusia, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan menjadi manusia. Itu bisa kami dapat di kitab Tanak di bagian mana? Silakan. Patokan kami itu Alkitab, bukannya orang Yahudi atau agama Yahudi yang sampai sekarang itu tidak selamat. Ya, murid-murid Yesus itu yang percaya kepada yang jelas. Saya ambil beberapa aja ya, 3. Yohanes itu kan dia yang menulis kan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan surat Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat pertama, itu Yohanes menulis tentang firman hidup. Ini firman hidup ini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai firman yang hidup ya, bukan firman yang mati. Kalau Allah berfirman itu firmannya mati. Ya, tapi Yesus adalah firman hidup karena dia adalah pengarang daripada firman itu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yohanes adalah saksi hidup bahwa dia melihat, bergaul dengan Yesus Kristus yang dikatakan adalah firman hidup. Jadi ini adalah kesaksian iman. Selain dikatakan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah itu sendiri. Petrus itu menyatakan di Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Thomas menyatakan di Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini bicara mengenai pengakuan Thomas kepada Yesus, karena setelah Yohanes 20 ayat 28 ini Yesus menerima dan tidak mengoreksi perkataan Thomas. Lalu apa lagi ya? Yang saya minta Ibu, sebelum terlalu jauh, satu hal lagi belum. data di kitabnya Yahudi yang mempunyai kitab, Mesias itu adalah Elohim yang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Itu tertulis di mana? Karena konsep yang Anda paksakan itu adalah konsep Filipi. Surat Paulus setelah dia kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Di situ diterangkan dewa nuzul, dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan mengambil rupa hamba dan taat, kemudian sampai taat di atas tiang salib. Boleh sih bicara. Ini aku belum jawab. Yang saya minta di konsep ketuhanan yang diusung oleh Yudaism, di mana Tuhan mereka Hashem yang mengosongkan diri lalu menjadi manusia. Silakan. Itu kamu itu cuma Iya. Silakan, Yesus itu tidak datang hanya untuk orang Yahudi. Memang pertama dia diutus kepada saya orang tidak Yahudi. bahas Tetapi itu, Ibu. Tadi kan Bang Suma udah sebut. Ini berbicara Saya mengenai konsep ngomong. Tuhan. Mohon maaf, tolong dihargai diskusi kita ini. Yohanes 1 ayat 29. Saya minta kitabnya Yahudi, bukan kitab karangan orang yang mengaku Yohanes belakangan. Yesus Ibu, adalah anak domba Allah yang menghapus dosa yang saya manusia. minta kitabnya Yahudi, Bu. Yang saya minta kitabnya Yahudi. Nah, sekarang gini, patokan kami orang Kristen tuh bukannya kitab bukannya berarti Anda ngarang-ngarang sendiri. Dikatakan. Berarti udah terjawab, Kristen ini memang betul. Pantaslah kalian diludahi Yahudi karena memang kalian itu penyesat. Kenapa? Di Roma 10 Ya, kenapa Anda bawa kitabnya Paulus lagi? Yang saya tanya, di mana yang empunya konsep Mesias itu adalah Elohim atau Hashem, Yotepave, yang mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa hamba, yaitu manusia. Itu di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi? Yang Anda usung ini ajaran paganisme, sama seperti Krishna, sama seperti Zeus, sama seperti Atis, Hercules, Mitra. Saya izin jawab. Tolong silakan, Pak, silakan. tolong tunjukkan di mana datanya di kitabnya Yahudi seperti itu adanya. Silakan. Oke. Ya, jawabannya bisa dibaca Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Oh, iya, baik. Saya baca ya, Pak ya.
Ya. Saya baca. Oke, baik. Ketika kita berbicara terkait dengan kitabnya orang Yahudi, data nomor 6 tadi, apakah itu berbicara mengenai Yesus, atau itu berbicara mengenai Yesus, atau berbicara mengenai Tuhan, atau itu tidak berbicara sama sekali mengenai Tuhan? Kalau kita lihat nih, di dalam Yesaya 9, nomor berapa tadi? Nomor 6. Ayat 5 dan 6. Oke, ayat 5 dan 6. Baik, kita lihat. Ayat 5 dan 6-nya di situ dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir, yulad, untuk kita. Kita ini siapa ini, Bang? Siapa kita ini? Ya, kita itu siapa? Manusia. Kamu Juma. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Jangan gila dulu. Kamu jangan. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Ini Yesaya sedang berbicara tentang siapa? Baca Yesaya 1-nya. Ya, lanjut dulu baca, jangan. Oke. Iya, saya. Sebab seorang anak telah lahir, telah lahir. Tunggu dulu. Di situ ada kata yulad. Yulad artinya sesuatu yang sudah terjadi. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah terjadi? Baca dulu sampai selesai. Saudara, saya bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah 600 tahun, sabar. Apakah 600 tahun sebelum Maria mengandung, Yesus sudah lahir? Baca dulu Bang Juma. Saudaraku, jangan ajarin saya. Saya bertanya sederhana. Iya, saya jawab. Saya udah tahu. Iya, silakan. Iya, silakan. Saya baca dulu sampai selesai ayat itu dong. Ya, silakan. Kan disebutkan di situ Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lahir, Yesus sudah lahir belum? Dengar dulu, sabar dulu. Enggak, itu aja dulu. Itu aja dulu. Yesus sudah lahir belum? Iya, dengar dulu. Jadi potong biarkan dia bicara dong. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Enggak ada, Yesus tidak memiliki pemerintahan. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tidak pernah Yesus disebut penasihat ajaib. Tidak pernah disebut Yesus Allah yang perkasa, enggak pernah. Malah disebut kutuk di atas salib. Tidak ada Yesus disebut damai. Malah Yesus mengatakan, jangan kau menganggap aku dalam damai, aku mau pedang. Enggak usah terlalu muluk-muluk abangku. Tolong tunjukkan data dulu. Apakah 600 tahun? Ini yang satu ini anak kera, diam dulu kau. Saya sedang berbicara. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Anda dengan lidah Anda sendiri membaca dan otak Anda sebagai orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia, pertanyaan saya sederhana. Di situ ada kata yulad yang artinya telah lahir. Pertanyaan saya, apakah 600 tahun sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus sudah lahir? Jangan gila sendiri. Ajak yang lain gila juga kalau mereka masih bisa. Kamu belajar dulu Juma. Apa yang harus saya pelajari? Ini pertanyaan sederhana, Bung. Oke. Jangan hanya bermodalkan gelar pastor. Anda merasa sudah lebih hebat daripada kami yang membaca dengan jujur. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kata telah lahir? Diam dulu. Apakah perkataan telah lahir itu merujuk kepada Yesus? Kalau Anda mengatakan itu merujuk kepada Yesus, pertanyaan saya, apakah Maria sudah melahirkan pada tahun 600 tahun sebelum Masehi? Jawab. Iya, oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Kitab Yesaya itu adalah kitab yang berisi tentang penglihatan yang diberikan kepada Yesaya. Ya, sudah. Kalau begitu telah lahir. Dengar dulu pasal 1 ayat 1 berbunyi begini, biar kamu tahu gimana. Oh, saya ngajari kamu nanti. Kalau kamu ambil dari data satunya, saya ngajarin kamu. Dengar ya, kamu bisa paham. Ya, saya ngajarin kamu nanti. Penglihatan, ya, nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Ya, terkait tentang Yehuda dan Yerusalem dalam. Ini bukan penglihatan, Pak, nubuat. Nah, penglihatan itu nubuat, sama aja. Makanya belajar. Oh, sama. Di atas kan? Di atasnya tertulis. Ya, kalau nggak ada ilmu kau ke WC aja. Colok di situ di WC. Nah, sekarang pertanyaannya, dengar. Dengar dulu. Kamu yang harus sabar. Dengarkan saya. Anda mencoba diam dulu sebelum Anda disepak dari sini. Yesaya 1, dengarkan. Saya belum selesai baca. Nggak perlu kau selesai. Di sini bukan gereja. Di sini orang-orang berakal sehat, paham? Di sini orang sehat bukan gereja. Jangan kau kebiasaanmu di gereja nipu jemaatmu kau bawa ke sini.
Di situ dikatakan penglihatan Nggak yang ada telah yang dilihat. menipu-nipu Diam bawa dulu, ke sini. betina diam. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Yesus lahir ada di dunia zaman mana? Zaman Uzia kah? Zaman Yotam kah? Zaman Ahaz kah? Zaman Hezekia kah? Atau zaman raja-raja Yehuda? Jawab. Dengar Juma, ini adalah kitab Nyambung itu aja, Pak. Bakal nggak nyambung. Kau itu dibayar per puluhan tiap bulan, kau tagih jemaat kau itu. Juma. Ini Udah adalah Kak. kitab nubuat. Sekali lagi saya tanya kau ya, sekali lagi ku tanya kau. Kalau kau Baca masih gila ayat permanen, 1. kau masih gila permanen, kau turun. Kenapa Kau pergi ada di gereja sana. Kenapa ada di saya? Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus hidup di zaman raja-raja Yehuda? Siapa yang jadi raja dari Yehuda pada zaman itu? Jawab. Nubuat yang menyatakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. itu Juma. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, ya Karim. Udah saya eksekusi, udah nggak ada gunanya. Coba dengarkan saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan otaknya, jangan kayak pastor. Tadi itu pastor kebanyakan nikah sama babi, otaknya kayak gitu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem. Ini tentang Yehuda Yerusalem dalam zaman Uzia. Apakah Yesus hidup zaman Uzia? Tidak. Zaman Yotam. Apakah Yesus hidup zaman Yotam? Tidak. Zaman Hezekia. Apakah Yesus hidup zaman Hezekia? Tidak. Tentang zaman raja-raja Yehuda. Apakah Yesus hidup di zaman raja Yehuda? Tidak. Berarti berbicara mengenai Yesaya itu sama sekali tidak berbicara tentang Kristus yang keluar dari kuburan. Paham sampai sini? Nggak ada, ini bukan gereja. Kalau kau mau menipu, bukan di sini tempatnya. Jangan kebiasaan lamamu kau bawa ke sini. Di sini tempatnya pendeta ditatar Bible oleh API, Apologet Islam Indonesia. Paham? Setinggi apapun titel kalian, bertemu dengan Apologet Islam Indonesia, detik-detik di mana kau harus menyadari kamu sedang diisi ilmu apologet dari Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Apologet Islam Indonesia membaca Bible standar akal. Kau standar dompet. Jadi kita beda. Sakit. Ya itu faktanya. Mau kayak mana? Boleh saya bicara? Bicara tapi yang berakal. Jangan bodoh kayak itu tadi. Belum selesai. Diam dulu. Diam, gantian. Ya silakan kau bicara, tapi kau pakai ilmu, jangan kau pakai dompet kayak tadi. Topinya tadi ke Yulat dulu, Bang Juma. Entar dulu, topinya ke Yulat. Setelah lahir itu dulu, silakan. Saya mau bicara, boleh? Boleh nggak? 96 itu topinya, yang telah lahir itu siapa? Bang Juma, sebentar aja dulu. Boleh nggak? Silakan. Ya. Tapi jangan kau gila kayak tadi. Pintar, kalau untuk membahas, kita mencari kesalahan kan? Kok mencari kesalahan? Saya meluruskan. Islam, Yulat itu, itu artinya telah lahir. Mana ada Yesus telah lahir pada zaman itu? Kemana otakmu terselip? Enggak, dengerin. 600 tahun sebelum Masehi Yesus belum ada. Hah? Ibunya aja belum ada. Kok dia yang diceritakan telah lahir? Seandainya dia mengatakan akan lahir, baru Yesus bisa masuk menjadi kandidat. Lawan saja nggak berani tuh. Gitu. Lawan saja nggak berani. Sini orang ini kalau kamu lagi nambah ban nggak usah naik. Sibuk. Nah, sibuk dia. Saya tanya. Topiknya apa, ngomong apa? Yang dibahas itu Yulat, Yesaya 96 itu loh, itu. Kalau saya balikin gimana? Apa yang mau kau balikin? Nah, Apa? Kau mau balikin apa? Dari mana sholatmu, sunatmu? Apa? Dari mana sunatmu, sholatmu? Apa? Ngomong apa? Nah, jawab dong. Kamu tuh saudara, dengarkan. Tolong di mute. Tolong di mute anak kecil ini. Tolong di mute dulu, jelaskan. Ini bukan di mute dulu, dibawa dulu. Begini saudara, anak kera, anak yang lahir dari sperma monyet. Dengarkan. Orang Kristen itu tidak level membahas Quran. Tidak level. Orang Kristen membahas Quran itu sama halnya anak TK
yang membaca buku kedokteran lalu buka praktek. Bagaimana bisa kalam ilahi mau dibahas oleh Kristen, sedangkan kata telah lahir aja ndak ngerti. Hah? Telah lahir bagi kita, dua kata ini tidak dipahami. Telah lahir dibilangnya Yesus, jarak antara Yesaya ke Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Kau bilang itu Yesus telah lahir di tahun itu, habis itu kau mau bahas Quran. Lebih baik kau telan paku 3 cm 1 liter dalam 1 hari daripada kau bahas Quran. Belum cukup umur, otakmu masih seperti otak kucing, masih kecil otak kau itu. Jadi lebih baik kau belajar Bible sama kami yang ada di sini, karena kami lebih paham daripada kalian. Buktinya telah lahir, kau bilang Yesus. Jangan-jangan nanti kau bilang Yesus yang melahirkan Maria, karena lebih tua Yesus daripada ibunya. Memang retak otak kalian kan? Hancur otak kalian itu. Andai saja ada pabrik atau ada bengkel las otak, saya biayai kalian untuk otak kalian itu dilas. Kasihan kalian itu. Andai saja akal kalian itu bisa dipinjamkan ke kambing, kambing lebih bisa mengerti daripada kalian. Kalau kalian itu statusnya mau belajar, boleh. Ini sudah ngotot. Ngotot dan ngotot. Maksud saya gini, saudara Kristen, kita diskusi itu menggunakan akal. Percuma kita diskusi-diskusi panjang lebar sampai subuh, tapi satu pakai akal, satu pakai pantat. Jadi tontonan lawak-lawakan. Coba pakai akal biar nyambung gitu loh. Nyambung, kita nyambung supaya kita teredukasi, orang yang mendengarkan juga teredukasi. Gimana ceritanya? Telah lahir kok dibilang Yesus. 600 tahun sebelum ibunya melahirkan dia kok sudah lahir duluan. Lahir dari mana? Hah? Lahir dari mana? Pohon ara? Dari lipatan jepitan jendela dia lahir. Atau dari mana Yesus lahir itu? Kok tahun 600 sebelum Masehi kok sudah lahir? Itu penglihatan. Ya penglihatan berarti ke depan, bukan mundur, keclok. Benar-benarlah kalian ini. Udah saya pulang dulu. Assalamualaikum. Ada bapak-bapak menunggu istrinya ditolong oleh dokter melahirkan. Setelah sekian jam menunggu, dokter keluar. Dokter mengatakan, Pak Yosef, ya dok, anakmu telah lahir. Alhamdulillah anak saya akan lahir. Nah begitu. Artinya yang menurut dokter telah lahir, menurut Pak Yosef tadi ini, anaknya belum lahir. Karena doktrin, bukan akal gitu. Jadi kalau ada dokter mengatakan, telah lahir anakmu. Enggak dok, itu nubuatan. Belum lahir itu dok, enggak benar lu dok. Akan lahir nanti itu dok, nubuatan itu. Kata dokter, yang bener aja lu. Lu lihat istrimu udah melahirkan. Itu nubuatan, itu bukan anak saya. Anak saya akan lahir nanti 600 tahun kemudian. Begitu kira-kira. Nah kira-kira yang sehat yang mana nih? Dokter marah nggak nih kalau kira-kira pasiennya kayak gini nih? Ya marah dokternya lah. Nah kalau dipakai data ini gitu loh. Orang jelas-jelas di situ telah lahir, dijadiin nubuatan untuk Yesus. Siapa yang ngajarin kalian ini? Sebenarnya kayak gini-gini nih. Siapa yang ngajarin bahasa Indonesia ya? Pak David, silakan Pak David. Kan Yesus sudah bilang gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kalau kamu tidak waspada, penyesat itu ngapain? Ya menyesatkan kamu. Apa buktinya kau disesatkan? Untuk mengerti telah lahir aja, kalian sesat. Sesat kalian itu. Karena Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ada enggak kalian waspada kepada penyesat itu? Enggak, malah kalian tuhankan. Itulah yang terjadi. 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 1. Ah itu coba.
masolang generasi. Inilah yang dikatakan di kitabmu sendiri. Begitu saudara. Yesus itu tidak percuma melarang agar mereka jangan percaya. Janganlah kau percaya. Kapan kau percaya otakmu hilang. Lebih berharga monyet kalau kau percaya sama penyesat itu. Nah, inilah buktinya. Ya, lanjut Bang Hadi. Teman-teman yang lain silakan. Ayo Bro David. Ayo David. Bro David kayaknya orangnya. Matius 7:22-23 ini. Kau diusir nanti sama Yesus itu, David. Kenapa kau pakai data ini, David? Itu mengusir orang yang berbuat bermaksiat gitu. Enggak, mengusir orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan dan bernubuat atas nama Yesus. Itu yang diusir nanti oleh Yesus. Gitu. Iya. Gimana, Pit? Mau berubah pikiran? Enggak diusir oleh Yesus? Mau. Ya udah. Nggak lurus emang dia, Bang Andi. Alhamdulillah kalau begitu. Menho ini kayaknya sudah mau ini login kayaknya. Ya semoga Pak Bro David dapat hidayah lah. Akal berfungsi dengan baik, itu aja sih. Saya kemarin nanya tapi belum dapat jawaban gitu. Kenapa Allah itu tidak menciptakan orang baik aja seperti Nabi gitu, yang berkelakuan baik gitu. Pada dasarnya itu ciptaan Tuhan itu, termasuk manusia saja ini ya, itu ciptaan yang paling sempurna. Ya, semua diciptakan baik-baik saja. Buktinya bayi itu belum ada yang ada berdosa, masih kosong, begitu. Ya nantilah setelah dia mempunyai kebebasan, ya dia bisa menentukan dia mau kemana, dia mau milih yang mana, begitu. Jadi Anda diciptakan sempurna, tapi Anda lah yang memilih sendiri. Pencipta itu tidak maksa Anda harus Islam, enggak. Karena ada surga neraka. Anda diciptakan, terus diberi buku petunjuk kitab suci. Nah kalau Islam Al-Quran, nah mau ke situ silakan, mau enggak masalah. Jadi jangan salahkan sang pencipta. Salahkan kebebasanmu, kenapa kau memilih jadi Kristen, gitu Fit. Iya. Tapi maksudnya kalau Nabi kan udah dari lahir aja sampai dewasa sampai remaja itu kelakuannya baik gitu. Kalau selain Nabi kan kalau udah beranjak dewasa tuh ada yang ada yang sesat gitu, ada yang bermaksiat gitu, nggak konsisten gitu. Kalau Nabi kan konsisten sampai wafat tuh. Ya kan tadi itu dong Dio, jangan takut, sudah dikasih tahu. Ntar, Pak kau naik lagi kau di sini. Diam dulu kau. Ya itu kan Anda diberi. Kenapa sih naikin ember bocor nih ayo? itu Fit, makanya kau diberi kebebasan memilih, Fit. Diberi kebebasan memilih. Kalau semuanya diciptakan manusia itu menjadi nabi, waduh nanti banyak sekali kitab suci kalau banyak nabi. Gitu ya. Ya. Itu ya David ya. Jadi di zaman Yesua Mesias saja, zaman Yesus kan nabinya berapa? Apa? Di zaman Yesus hidup nabi ada berapa? Sebelum Nabi Muhammad gitu. Iya. Di Islam gitu maksudnya. Iya, sebelum ada Nabi Muhammad, di zaman Yesus ada itu. Ya, nabi ada berapa? Cuman Yesus kan nabinya. Ya ikutilah dia waktu itu. Bantu saya menjelaskan banyak, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menciptakan manusia itu baik aja terus semua? Karena kita dicipta untuk menjadi pemimpin. Kalau kita diciptakan menjadi baik saja, berarti kita selevel dengan binatang. Tidak bisa berkarya, tidak bisa mencipta, tidak bisa menaklukkan alam semesta ini. Kalau tidak ada keburukan, potensi buruk, potensi jahat di dalam diri manusia. Kenapa? Kalau pada diri manusia itu tidak ada potensi jahat, manusia tidak berpikir. Manusia nggak berpikir kalau tidak ada potensi jahat dalam diri kita.
Justru karena kita ada potensi free will ini, kehendak bebas ini, maka dunia kita ini berdinamika. Kadang kita merasa bersalah, kadang kita merasa menang, kadang merasa sedih, pilu dan seterusnya. Itu karena apa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan kebaikan berpasangan dengan kejahatan, keburukan, kebenaran, kesesatan. Semua dicipta oleh pencipta kita. Supaya manusia ini bisa menikmati dinamika kehidupan untuk memacu diri, untuk berkarya. Coba, contoh, analogi sederhana. Kalau semua manusia di atas muka bumi ini baik, lalu siapa yang mau bikin rumah? Siapa yang mau bikin jembatan? Siapa yang mau bikin semuanya yang ada ini? Untuk apa kita bikin? Ketika tidak ada kemudian kejahatan, maka tidak ada yang buruk. Ketika tidak ada yang buruk, maka tidak ada kekhawatiran. Ketika tidak ada kekhawatiran, manusia menjadi batu. Buat apa bekerja? Toh bisa minta di tetangga. Karena tetangga baik, tidak punya potensi untuk menggibah, tiap hari minjam duit, enggak ada itu. Jadi pekerjaan kita cuma minta. Yang satu juga begitu, minta aja deh sama yang sebelah, karena di sebelah dia akan mungkin menceritakan, karena Allah sudah mencabut sifat jahatnya, tidak ada lagi potensi jahat. Bahkan kau potong zakarnya pun dia masih tertawa. Kau bunuh anaknya, tertawa. Kenapa? Karena tidak ada lagi kemudian hal yang bisa menjadi penyeimbang dari kebaikan. Makanya konsep Islam itu paling benar. Apa itu? Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan suci. Nanti setelah dia berkembang, bisa berpikir, barulah kemudian pikirannya itu yang mewarnai kertas yang putih tadi, kesuciannya tadi. Makanya berapa kali saya harus jelaskan, kita manusia ini disuruh menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26, Tuhan menciptakan sosok makhluk bernama Adam, manusia, untuk menaklukkan alam semesta ini. Lah kalau cuman otak kanan yang berfungsi, kayak mana mau menaklukkan dunia ini? Gak bisa. Karena ketika manusia diciptakan sempurna, maka Tuhan pun menciptakan kesempurnaan. Contoh, kalau semua manusia menjadi baik, tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti bias dari kejahatan itu tak ada. Apa itu? Hal yang buruk. Karena kejahatan menimbulkan hal buruk. Saya sebagai seorang suami, ngapain saya kerja? Kalau tidak ada kejahatan yang membiaskan keburukan, ngapain saya kerja? Kok toh tidak ada keburukan, toh tidak ada kejahatan, anak saya tidak akan mungkin mati kelaparan. Kenapa? Tidak ada keburukan. Saya tidak mungkin pergi kantor, bekerja. Nggak mungkin saya kemudian sekolah, untuk apa? Tidak mungkin kemudian saya mau belajar, untuk apa? Toh tidak ada kejahatan, yang ada cuma baik. Maka kita hidup seperti batu. Sekarang buat apa Anda bekerja? Ya supaya saya punya harga diri. Loh, kenapa Anda menuntut harga diri? Karena kalau saya miskin, tidak ada rumah, tidak ada ini dan seterusnya, saya akan diremehin, saya akan dipandang rendah sama orang. Artinya dengan adanya kejahatan memacu manusia untuk lebih baik dari hidupnya hari ini. Kalau tidak ada kejahatan, Cak Ayu, lu hidup seperti kambing aja. Ada nggak yang jahat bagi kambing? Ada nggak yang jahat bagi monyet? Ada nggak yang jahat bagi pararang? Nggak ada. Jadi kalau kambing makan rumput baik, kambing makan rumput besok baik, lusa baik, bahkan sampai dia tidak bisa membaca sampai dia mati pun makan rumput tetap aja baik. Sekarang kalau Anda mau seperti kambing, mau ndak setiap hari Anda makan rumput? Dihilangkan kemudian potensi jahat pada diri Anda. Baik aja terus, positive thinking.
makan rumput, di situ ada rumput yang tadinya diberaki sama Pak Bom-Bom. Anda datang situ sebagai kambing makan. Anda berpikir jahat nggak? Enggak. Kenapa? Tidak ada potensi jahat tercipta untuk Anda. Mau seperti itu? Mau? Enggak. Ya enggak. Makanya bersyukurlah Anda, Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan keburukan, Tuhan menciptakan kemalangan. Karena dengan adanya itu memacu kita untuk kemudian menjadi manusia yang sempurna untuk menaklukkan alam semesta ini. Jadi enggak perlu lagi, kenapa Tuhan? Kenapa? Enggak, saatnya sekarang bukan Anda bertanya kepada Tuhan. Saatnya sekarang Anda bertanya kepada diri Anda. Hei, Daud, lu gue kasih akal. Lu ngaca kan? Lu bukan kambing, lu manusia. Pada tubuhmu, aku setting supaya kau bisa ruku. Aku setting supaya kau bisa sujud. Aku setting supaya kau bisa duduk sempurna dalam ibadah. Takbir, salam kiri kanan. Aku ciptakan kau tidak seperti kambing. Kambing kalau takbir langsung matung, langsung makbung, langsung jatuh, langsung tersungkur. Kau kusuruh dengan sempurna jasadmu seperti itu, kau bisa jalan dengan tegak, tidak seperti sapi. Karena kau kuciptakan supaya kau bisa mengangkat kedua tanganmu untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Dan itu hukumnya wajib. Bersyukur kau tidak kucipta seperti sapi. Sapi tidak kusuruh sholat. Karena memang kuciptakan tubuhnya saya setting bukan untuk itu. Coba kau suruh sapi takbir. Allah, baru angkat kaki langsung jatuh. Kamu dikasih tubuh yang sempurna. Kenapa kamu sibuk mencari? Kenapa Tuhan menciptakan? Kamunya harus sibuk. Apa yang harus aku lakukan sebagai ucapan syukur terima kasihku kepada yang telah menciptakanku, sehingga aku tidak diciptakan seperti biawak. Jam segini biawak hidupnya di got, di comberan, makannya tikus, tidak pernah merasakan nonton di bioskop, tidak pernah merasakan es krim, tidak pernah merasakan gimana indahnya naik pesawat. Biawak tidak pernah merasakan bagaimana indahnya, nyamannya makan bakso. Kamu mau seperti biawak? Nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, apa fungsinya tanganmu, apa fungsinya kepalamu, apa fungsinya tubuhmu kalau kau tidak beribadah kepada yang telah menciptakan itu semua? Coba lihat umat Islam itu. Ibadahnya coba lihat. Seluruh jasadnya, rohnya sujud, menyembah, menghormat, bersyukur kepada yang telah menciptakan dia. Ayo, berpikirlah. Berpikirlah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kebenaran itu semuanya telah aku torehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Jadi hanya ada dua, beriman atau kafir. Kalau mau beriman berarti mau tunduk kepada aturan yang telah menciptakan kita. Kalau mau kafir ya bebas seperti monyet. Makanya saya selalu mengatakan kalian monyet, tapi tidak semua, kecuali yang bahlul, betul-betul bahlul kayak tadi. Kenapa saya sebut monyet? Karena pada dirinya ada potensi akal. Masa Yulat telah lahir dibilangnya itu untuk Yesus? Masih mending monyet. Kalau monyet dikasih akal, ditanya telah lahir, habis itu ini ditulis kapan ini Bro Suma? Ini ditulis 600 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Yesus lahir kapan Bang Suma? Ada yang mengatakan 1 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 1 Masehi, ada yang mengatakan 3 sebelum Masehi. Tua mana kira-kira? Kerah monyet yang dikasih akal akan mengatakan lebih tua yang lahir daripada Yesus. Yesus baru lahir abad pertama, yang di situ diceritakan lahir pada abad ke-6. Itu Yesus enggak monyet? Bukan. Monyet aja bilang bukan. Jadi benarlah Al-Quran yang mengatakan yukhadi'unallah, apa dikatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk berarti lebih buruk dari setan.
Kalau setan enggak sombong, setan itu sombong. Setan itu sombong-sombong. Tapi ada yang lebih sombong dari setan. Ada yang lebih sombong dari setan. Setan diperintahkan, setan, iya paman, sujud kau menghormat kepada Adam. Enggak, aku lebih mulia dari dia. Aku kau ciptakan dari api, dia dari tanah, dari debunya dia. Aku dari api, bos. Sujud, enggak. Kalau kau nggak sujud, kau kena hukuman. Apa hukumannya? Neraka. Ya nggak apa-apa. Aku ikhlas masuk neraka. Jadi kau rida. Aku rida masuk neraka, kata iblis. Kamu mau hidup kekal dalam neraka? Mau. Saya ikhlas. Biarkan aku jadi penghuni neraka. Iblis tidak sombong. Dia rida. Dia ikhlas. Dia cuma tidak mau aja menghormat kepada Adam. Tapi sombong nggak dia? Enggak. Dalam tataran yang kita sedang bahas ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Enggak. Karena iblis tahu akibat daripada pembangkangannya, dia masuk ke neraka. Tahu, ikhlas dia. Tapi ada manusia, sudah jelas-jelas nih tertulis di kitabnya nih. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Maka pada hari terakhir nanti, kata Yesus, ada orang yang berkata, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah